Syukurlah Nando datang tepat waktu. Saleha memang kontraksi, Saleha juga pendarahan. Tapi untung saja Nando datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Saleha. Dan untungnya juga kandungan Saleha baik-baik saja. Ini semua gara-gara wanita iblis yang bernama Nadia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Gila nih guys, alur cerita sinetron Saleha sekarang bener-bener kalau menurut Mimin ya lebih seru aja nih ya. Walaupun memang kita tidak bisa memungkiri kalau kejahatan si Nadia ini bener-bener yang paling maksimal deh di sinetron ini. Tapi entah kenapa Mimin yakin kalau setelah ini kejahatan tersebut akan terbongkar juga. Sekarang sih memang Nadia ini berhasil untuk menutupi semuanya. Dia berhasil untuk memperlihatkan kepada orang kalau dialah dalang dibalik semua kecelakaan yang menimpa Saleha. Karena memang semua orang tuh masih belum mengetahui dia itu adalah anaknya Rianti. Bahkan ini suaminya sendiri nggak tahu loh kalau dia itu adalah anaknya Rianti. Kebayang dong ya kalau nanti si Ferdi ini tahu istrinya itu adalah anaknya Rianti dan ternyata dia menikahi kakak kandungnya Bara. Wah, kebayang dong gimana gilanya Ferdi ya setelah ini. Ya kalau Nadia sih ya dia cuek-cuek aja karena memang dia menikahi si Ferdi ini memang ya bukan karena cinta. Dia juga menikahi Ferdi ya bukan karena rasa sayang, rasa peduli. Tapi dia menikahi Ferdi ini ya karena dia ingin balas dendam sama Saleha. Dan yang harus digarisbawahi, harusnya nih si Nadia ini tahu dulu apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu ibunya ini. Kalau sekarang dia itu hanya mendengarkan atau membaca sekilas dari sisi ibunya saja. Karena memang Rianti ini saking sakit hatinya sama Saleha, jadi dia berusaha sekali untuk bisa mencuci otak anaknya ini agar bisa meneruskan balas dendam yang luar biasa terhadap Saleha. Seakan jadinya sekarang itu ya si Nadia jadinya ya mau-mau aja menjalankan tugas yang sebenarnya tidak harus diemban oleh dia ya guys ya. Tapi karena rasa sayang dan cinta dia kepada Ibu Rianti, jadi dia mau melakukan hal tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau memang si Nadia ini adalah anak yang pintar, anak yang ya cerdas, harusnya dia mencari cara dulu atau mencari kebenaran dulu nih. Nah, baru setelah itu kalau memang dia tahu kebenarannya seperti apa, pasti dia tidak akan melakukan hal yang jahat seperti sekarang. Tapi ya inilah yang dinamakan sinetron ya guys ya. Kalau alur ceritanya tidak dibuat ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang antagonis dan ada yang protagonis, ya tentu alur ceritanya ya akan biasa-biasa saja, tidak akan seru seperti sekarang. Jadi ya kita lihat aja setelah ini tuh akan seperti apa nih alur ceritanya. Ya walaupun setidaknya kita udah melihat kehancuran Dita yang makin kesini ya semakin hancur juga ya. Dia juga sudah tidak bisa berkutik karena memang Nadia ini sudah berhasil menguasai dia, berhasil menguasai Ferdi. Dan sekarang keinginan Dita kan cuma satu doang, yaitu mendapatkan hartanya Ferdi. Dia sudah diberikan uang juga oleh Ferdi, dia diberikan uang bulanan oleh Ferdi dan tidak menceraikan Gania juga nih si Ferdinya. Dan sekarang Gania ya dalam keadaan yang lumpuh, tidak bisa apa-apa dan diancam akan diceraikan jika membuat masalah. Jadi mau nggak mau si Dita ini ya tutup mulut. Tapi Dita ini juga nggak tahu siapa nih sebenarnya Nadia ini yang sebenarnya.
Kalau nanti Dita ini berhasil mencari tahu tentang si Nadia ini, identitasnya seperti apa, apakah dia memang anaknya Rianti atau tidak, ya tentu dia pada akhirnya akan berusaha juga untuk mengalahkan si Nadia kembali. Ya tentu kalau dia mempunyai kartu asnya Nadia. Karena sekarang yang tahu Nadia itu adalah anaknya Rianti ya cuma si Nadianya doang. Bahkan Pak Ramdhani pun juga nggak tahu kalau si Nadia ini adalah anak dari Rianti. Jangankan nih Pak Ramdhani ya, Bara aja yang merupakan adik kandung dari Nadia ini, dia pun juga nggak tahu kalau dia punya kakak bernama Nadia. Dan ya, rahasia ini sebenarnya sangat amat tertutup rapat banget oleh Nadia karena memang dia nggak mau kalau nantinya orang-orang tahu dia punya hubungan dengan Rianti, orang-orang pasti ya akan langsung mencari tahu tentang dia, kemudian orang-orang juga akan lebih mencurigai dia. Dan ya niatan dia selama ini, rencana jahat dia selama ini jadi tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi ya sekarang Nadia ini terlihat ya apapun yang dia jalani, apapun yang dia lakukan sekarang ya sangat berjalan dengan baiklah rencana jahatnya ini. Bahkan orang-orang pun ya juga tidak mencurigai dia karena orang-orang gak tahu kalau dia itu adalah anak dari Rianti kan. Nah kemudian sekarang ya kita cuma bisa berharap dari investigasi pihaknya Nando, Dhani, bahkan Budita. Karena mereka pastinya sekarang merasa sangat amat terancam lah. Budita sangat terancam dengan kehadiran Nadia yang mengambil anak menantunya yaitu Ferdi. Sedangkan di sisi lain Saleha juga sekarang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Takutnya itu nanti yang disalahkan malah Ferdi ya guys ya, karena kalian tahu banget kan kalau Ferdi lah yang memberikan gudeg kepada si Saleha ini. Jadi orang-orang berpikir kalau itu adalah kerjaan Bara, tapi Mimin yakin kalau orang-orang tuh nggak akan percaya juga Bara akan melakukan hal tersebut. Karena orang-orang semuanya tahu kan gimana sayangnya Bara kepada kakaknya ini. Jadi ya orang-orang pasti akan berpikir, jadi siapa nih yang melakukan kejahatan ini di rumahnya Pak Rahmat? Dan sepertinya semua orang akan tertuju kepada Ferdi ini awalnya, karena ya siapa lagi yang membenci Saleha kalau nggak Ferdi kan. Dan orang-orang pasti nggak akan mencurigai Nadia juga ya, walaupun memang Nadia ini sangat amat mencurigakan juga kan gelagatnya, tapi sampai mencelakai Saleha seperti itu kayaknya orang-orang masih belum percaya, karena kan memang dia adalah wanita yang baru masuk ke keluarganya Pak Rahmat. Sebenarnya Nando ini salah strategi juga nih. Udah tahu Saleha itu dalam keadaan yang hamil dan kehamilannya juga rentan. Ya harusnya Saleha tidak dibiarkan untuk tinggal bersama Ibu Heni dan di rumahnya Pak Rahmat doang. Karena walau bagaimanapun kan yang selalu menjaga Saleha ini Nando ya. Dan jika Nando ini nggak ada, ya tentu kemungkinan besar Saleha ini akan berakhir naas ya juga bisa terjadi. Jadi harusnya semestinya Saleha ini ya dipindahkan ke rumah Pak Darmawan dulu untuk sementara waktu. Setidaknya ada Bara dan ada Pak Darmawan di sana yang selalu ngejagain Saleha. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, nasi sudah menjadi bubur, gudeg yang diracuni itu udah dimakan juga sama Saleha, dan sekarang Saleha harus merasakan dampaknya dengan harus masuk ke rumah sakit dan harus mengalami pendarahan. Ini nih yang kita takutkan. Seperti yang kita tahu kalau Saleha ini kalau hamil lagi dan ternyata kehamilannya bermasalah kembali, ya kemungkinan dia untuk hamil lagi tuh sangat amat kecil. Dan jangan sampai gara-gara Nadia
meracuni Saleha ini. Nah, si Saleha ini jadinya susah untuk hamil lagi, dan sekarang kehamilannya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Waduh, jangan sampai itu semua terjadi, padahal tinggal 5 bulan lagi loh Saleha ini akan melahirkan Saldo Junior. Tapi sayangnya sepertinya keinginan tersebut kembali akan buyar, kecuali mukjizat ya guys ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat aja nih nanti apakah Nando akan kembali ke Jakarta untuk menemui Saleha dan batal untuk pergi ke Bali, atau gimana nih? Karena jujur sempat kesel, sedih, dan kecewa juga ya. Kenapa nih Saleha ini malah pada akhirnya tetap makan gudeg tersebut. Padahal kan sebelumnya udah gak jadi makan gudeg itu tuh. Tapi gara-gara Saleha kepikiran gimana susahnya Bara membeli gudeg itu, dan berpikir kalau gudeg itu adalah gudeg yang susah juga dicari di Jakarta dan rasanya ternyata beneran enak. Saleha juga menghabiskan gudeg tersebut, dan pada akhirnya apa? Ya pada akhirnya Saleha harus masuk rumah sakit gara-gara gudeg tersebut sudah diracuni oleh si Nadia. Jujur kesel sih, kecewa juga ya guys ya, kenapa gudeg tersebut harus berakhir dimakan oleh Saleha. Tapi ya kan Saleha kan juga nggak tahu ya kalau gudeg itu akan berdampak buruk untuk dia dan untuk kandungan dia. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap saja kandungan Saleha dan Salehanya akan baik-baik saja, dan mudah-mudahan saja semua orang bisa mendukung Saleha lagi. Jangan sampai nanti Saleha ini jadi stres ya guys ya kalau kandungannya kenapa-napa, karena walau bagaimanapun kan kehilangan anak sebelumnya tuh bikin dia tuh sedih banget. Dan sekarang jangan sampai itu semua terjadi. Kita harapkan mudah-mudahan Saleha sehat, anaknya sehat, kemudian bisa melahirkan dengan bahagia juga, semuanya juga sehat. Nando juga bisa bahagia tentunya, karena sudah menunggu-nunggu banget nih momen dimana dia akan mendapatkan atau ya menimang anak yang selama ini diidam-idamkan. Dan untuk Nadia, si wanita ular satu ini, waduh, gila banget ya guys ya. Gak nyangka nih ternyata Ibu Rianti punya anak yang ternyata jauh lebih jahat dari Ibu Rianti. Kita lihat juga gimana betapa malunya Bara ya guys ya. Udah punya ibu yang dendaman, ternyata punya kakak kandung juga yang 11-12 sifatnya dengan sang ibu. Dan betapa malunya Bara nih, nanti mungkin Bara juga bakalan stres ya guys ya menghadapi kehidupan dia yang benar-benar bisa dibilang tuh wah berat banget gitu. Tentu dia tidak berhasil membuat ibunya, Ibu Rianti sadar. Tapi ya kalau memang dia sayang sama si Nadia ini, dia mau dalam keadaan apapun si Nadia ini harus berakhir dengan sifat yang baik. Jadi mudah-mudahan saja nanti Bara pun akan berusaha lah untuk menyadarkan Nadia, dan ya memberikan informasi yang benar-benar akurat lah kepada Nadia. Kalau selama ini kejahatan ibunya benar-benar sudah sangat amat kurang ajar terhadap Saleha, jadi ya jangan diikutin dendam dari Ibu Rianti ini kepada Saleha, karena walau bagaimanapun ibunya sangat amat bersalah, dan yang paling parahnya lagi sudah membuat ibu dari Saleha meninggal dunia juga. Udah gak sabar ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.